Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini saya akan membuat tutorial lagi nih. Tutorial sebenarnya bukan tutorial ya, lebih tepatnya saya hanya sharing aja sih buat teman-teman. Karena kemarin itu banyak banget yang request gimana caranya membuat video pembelajaran, gimana caranya kita bisa share materi ke anak-anak biar lebih mudah. Karena kan masa pembelajarannya masih COVID ya, jadi pembelajarannya jarak jauh, kita harus mengajar secara online gitu. Dan kekhawatirannya banyak-banyak itu, oh saya itu nggak bisa ngedit video, terus gimana dong caranya? Jadi hari ini saya akan coba membuat video tutorial gimana cara membuat ngedit video pembelajaran, ya kan, yang sesederhana mungkin dan pastinya semua bisa. Terus laptopnya, komputernya, nggak usah khawatir. Untuk hari ini saya memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone. Jadi kalian bisa ambil handphone kalian, kalian bisa rekaman dulu videonya, pembelajarannya. Boleh pakai kamera belakang atau kalau saya seperti biasa pakai kamera depan sih ya. Jadi saya taruh, saya sendirian gitu kan. Saya rekam apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya juga bisa mengedit lah istilahnya, ngedit gitu ya. Itu hanya dengan handphone. Yuk kita simak. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan gimana caranya ngedit video pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, yang pertama, bagi kalian yang belum punya aplikasinya, silakan masuk ke Play Store dulu, kemudian cari yang namanya KineMaster, ya. Kemudian, kalau sudah kalian download, kalau sudah kalian install, maka kita tinggal open aja nih. Oke. Ini adalah tampilan awal dari KineMaster. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mau ngedit, itu yang pertama adalah New Project. Kita klik. Di sini kita bisa menentukan rasio yang kita gunakan. Kalau misalnya ada 3 pilihan nih. Yang pertama landscape 16:9, kemudian ada portrait 9:16, kemudian 1:1. Ini biasanya untuk feed gitu ya. Tapi karena kita nanti standarnya pakai YouTube nih, kita pakai 16:9. Oke, ketika kita klik, kita akan masuk ke media browser, kita akan nyari video mana yang akan kita gunakan. Tapi sebelumnya, saya back dulu, ini adalah tampilan pertama. Nah, tampilan pertama, kalau kalian masih mau record nih, bisa pakai kamera atau cam recorder yang ada di KineMaster. Tapi kalau misalnya kalian sudah buat rekaman seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa buat rekaman dulu boleh pakai kamera depan, kamera belakang, handphone ataupun kamera yang lainnya. Nah, kalian bisa insert media. Di dalam media ini biasanya kalau kita menggunakan video yang resolusinya sama dengan handphone, kita tinggal masukkan aja nih. Misalkan ini ya, kita masukkan. Oke. Nah, kita play dulu, kita coba play dulu. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi. Nah, seperti ini. Tetapi biasanya ada kalanya kita insert media nih, kalau kita baru ngerekam, maka resolusinya akan berbeda. Seperti contohnya seperti ini. Maka videonya itu resolusinya lebih tinggi daripada yang disediakan oleh KineMaster gitu kan. Maka kita harus membuat copy atau mengkonvert dulu dari 1920 kali 1080 menjadi 1280 kali 720. Kita coba. Maka prosesnya seperti ini. Jadi ada proses di mana video itu akan dikonvert oleh KineMaster yang nantinya bisa masuk ke folder convert gitu. Kita tunggu dulu, ini kita bisa oke. Sambil kita tunggu, ini adalah proses mengkonversi videonya, jadi memang resolusinya diturunkan gitu. Oke, kalau sudah sama seperti video yang pertama, kita bisa play. Nah, itu tadi video tutorialnya. Oke, di sini sekarang kita kan sudah buat 2 video nih ya, 2 video. Kalau misalnya salah nih gimana? Kita bisa hapus sih video yang tadi, misalnya nih saya hapus, atau misalnya salah kita bisa undo. Tenang aja, jadi jangan khawatir ketika kalian salah melakukan sesuatu gitu ya. Saya ulangi, ini saya hapus. Oke, selanjutnya setelah kita bisa insert nih video kita di KineMaster, yang pertama saya lakukan biasanya adalah saya potong bagian dari video yang tidak diperlukan. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi
Oke, ini terlalu yang depan kan nggak perlu, maka kita bisa potong dengan icon gunting. Di sini ada icon gunting, ada trim to left, trim to right, kemudian split dan split in frame yang freeze gitu. Maksudnya apa? Saya kasih contoh aja ya. Kalau trim to left, maka kita memotong bagian dari kiri. Jadinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi kalau misalnya ini saya undo kembali, kemudian ini kita trim, kita pastikan dulu di mana digeser, di mana dulu nih video yang akan kita potong gitu ya, menit keberapa. Kalau misalnya di sini, kemudian saya klik videonya, kemudian saya potong yang bagian kanan, hasilnya seperti ini. Oke, paham ya? Kalau sudah seperti ini. Jadi kepotong sebelah kanan. Kita undo lagi. Nah, ada lagi nih yang namanya split. Kalau split ini biasanya digunakan kalau kita memotong per bagian. Kalau saya mau ngedit tengahnya nih dihilangkan, saya salah ucap misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita split. Oke, kemudian di sini kita split. Nah, seperti ini. Tapi ini tetap bisa di play. Buat tutorial lagi nih, tutorial. Sebenarnya bukan tutorial ya, tapi ya saya hanya sharing aja sih buat teman-teman. Karena kemarin itu Nah, banyak banget yang smooth kan, tidak ada batas, tidak ada jeda misalnya. Tapi ini mau saya hapus bisa. Jadi setelah dari sini, saya akan membuat tutorial banyak banget yang nah seperti itu. Paham ya? Kalau untuk trim dan split. Tapi bedanya apa ketika ada split yang ada freeze frame. Jadi misalnya gini, kita split, ada freeze frame-nya, itu adalah kita membuat freeze atau membekukan gitu ya. Contohnya seperti saya ini. akan membuat tutorial Nah, ini dibekukan, di freeze. lagi nih. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, misalnya kita potong, sudah kita potong. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan media, bisa efek, bisa overlay, bisa teks, sama handwriting. Misalnya media, ini biasanya kita bisa masukkan gambar ataupun video. Contoh aja ya, contoh aja nih kalau misalnya saya memasukkan gambar. Saya masukkan gambarnya ini deh. Misalkan saja ini. Jadi ini bisa kita atur, kita masukkan di mana gambar-gambarnya ya. Gitu. Kemudian kita bisa kasih efek in animation. Ini bisa dicoba-coba. Kemudian kita bisa juga outnya keluarnya kayak apa. Oke. Kemudian di sini ada overall animation. Jadi ketika ditampilkan itu dia seperti apa? Atau seperti ini atau seperti ini. Tapi biasanya saya pakai yang non atau tidak ada efek sih. Cuma masuk sama keluarnya aja gimana gitu. Kemudian banyak sekali yang bisa dilakukan di sini sebenarnya. Kalian bisa coba-coba, ada kita potong, ada chrome key-nya, kemudian alpha, opacity-nya, yang transparan enggaknya gitu ya. Color filter, kemudian adjustment, kemudian blending sama information. Itu kalau kita masukkan media gambar. Oke? Paham? Saya agak cepat karena nanti biar kalian bisa improve sendiri sih. Biar nggak lama-lama juga gitu kan. Kemudian ada efek nih. Kalau misalnya ini bisa efeknya seperti apa, macam-macam efeknya. Nah, perhatikan seperti ini, bisa banyak sekali efek yang bisa kita berikan, ya. Itu untuk efek. Tapi saya jarang menggunakan efek ini ketika editing video. Biasanya saya gunakan kalau editing foto untuk perpindahan slide gitu. Dan ini bisa kita hapus juga sih. Nah, kayak gitu. Selanjutnya overlay. Overlay ini lebih ke animasi, bukan animasi sih, seperti tambahan. Nah, seperti ini. Ada bisa banyak banget, tapi ini punya saya adanya seperti ini ya. Misalnya nih mau buat mau ngasih efek orang nih. Nah, misalnya saya pakai ini. Saya oke dulu, letaknya saya ganti. Nah, misalnya di sini. Ting. Oke, kita coba hasilnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama Oke, itu. Selanjutnya di layer kita juga bisa
memasukkan teksnya seperti ini. Oke, saya tarik di sini, saya ganti font. Oke, kemudian saya ganti warna, kemudian saya kasih in animationnya dari right. Oke, kemudian yang out animationnya saya buat ke left. Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Oke, kalau misalnya ini kalian butuhnya yang lama, kalian bisa geser sih. Misalnya terus ada selama videonya, gitu ya. Berarti geser aja sini. Bisa geser aja nih sampai selesai gitu ya. Oke, kita coba. Jadi durasi ini menentukan dia kapan harus keluar dan dia kapan harus berhenti atau hilang gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Oke, itu untuk memasukkan teks, gambar, dan juga overlay. Kalau handwriting, ini kita bisa di sini kita bisa tuliskan. Nah, misalnya pada detik keberapa kita mau ada tulisan ya. Detik keberapa misalnya ada tulisan. Ini saya hapus dulu. Saya mau ada tulisan di menit pertama nih. Nanti dicoret-coret di gambarnya. Misalnya seperti ini ya. Kasih handwriting, saya kasih coretan. Nah, ini bisa. Warna bisa kita ganti. Kemudian kita mau apa. Itu kan ukurannya berapa. Misalnya nih. Kemudian nah, seperti ini. Kita coret. Kita coret. Ini kita hapus. Coretannya kita hapus. Bisa. Itu ya. Oke, seperti itu. Itu yang disebut handwriting. Oke, jelas sampai sini. Untuk insert-insertnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa. Oke, kalau menghilangkan ini kita nggak butuh nih, berarti dihapus saja. Oke, dihapus saja. Saya coba hapus dulu. Kemudian setelah selesai, ini misalnya nih saya kan pakainya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Oh, ternyata gambar tulisannya ini saya mau kasih background. Bisa kalian coba scroll ke bawah. Ini banyak banget pilihannya. Ada outline, shadow, glow, background, color. Nah, tinggal aja ditambahkan mau background warna apa. Kalau standarnya dia pakai abu-abu misalkan. Ya udah, nggak apa-apa. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini Oke. Kemudian biasanya teman-teman jika mau menambahkan efek suara bisa ke voice, ya kan? Kita rekam atau record di sini itu bisa. Tapi kalau misalnya dubbing sih bisa seperti itu. Atau bisa pakai audionya yang ada seperti apa. Kalau misalnya saya punya musik aset dan juga efek aset, maksudnya ini kayak tambahan efek gitu ya. Misalnya musik seperti ini. Kemudian saya tambahkan, maka dia muncul di sini. Hasilnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Oke, tapi ini kan terlalu keras, misalnya hanya sebagai background, kalian bisa klik, kemudian volumenya kita atur, kita turunkan misalnya, biar nggak terlalu kenceng dan suaranya kita itu tidak bertabrakan gitu ya. Kemudian jangan lupa auto volume yang ini kalian klik, kalian nggak perlu ngatur leftnya berapa, right-nya berapa, pitch-nya berapa, jadi kontrol pitch-nya seperti apa. Kita coba dulu. Assalamualaikum Perhatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Hasilnya dia akan lebih rendah. jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini Oke. Gitu. Kemudian kalau misalnya nih ini udah selesai, terus kemudian kalian mau saya potong dulu ya. Kalian mau memberikan video lainnya lanjutan, ada beberapa kali take. Jadi misalnya punya saya tambah. Oke. Kemudian di sini ada transisi antara video satu dengan video kedua, transisi efek. Saya ulangi, ada transisi efek. Jadi kan ini video satu selesai, mau ke video 2. Nah, ini tadi karena ada
seperti ini kita potong. Ting. Oke, sekarang di transisi efek ini kita mau ngasih apa? Seperti ini. Oke, ini macam-macam, banyak banget efek transisinya. Kita coba satu-satu, itu bisa. Nah, seperti ini. Oke, saya biasa pakai yang ini. Misalnya saya pakai clap, railway, kemudian ini kita pakai ini, macam-macam ya. Kita kasih contoh aja lah. Satu. Hanya dengan handphone. Yuk kita simak. Nah, seperti ini hasilnya. Tadi. Ya, kalau ini misalnya mau dipanjangin itu bisa. Tapi kalau misalnya lagu atau musik ini biasanya kan terbatas tuh. Kalian mau nambahkan lagi di pas layer yang di sini, detik selanjutnya kalian mau nambahkan lagu yang berbeda, itu juga bisa. Atau video lagu yang sama pun bisa. Misalnya seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya. Kamera depan sih ya. Jadi saya taruh, saya sendirian gitu kan. Saya rekam apa yang harus saya lakukan, kemudian saya juga. Nah, seperti itu. Ini sekali lagi bisa diatur nih volumenya, bisa diturunkan, dinaikkan, seperti apa gitu. Kalau kendalanya kalian ada di video kalian, suara kalian kurang jelas, kalian bisa naikkan jadi 200%. Jadi 2 kali lipat nih suaranya biar lebih jelas. Bisa mengedit lah istilahnya, ngedit gitu ya. Itu hanya dengan handphone. Yuk kita simak. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini mau dipanjangin lagi juga bisa sih. Kalau yang ini misalnya sampai selesai, boleh. Kita bisa geser-geser aja. Oke, kita coba. Saya sendirian gitu kan. Saya rekam apa yang harus saya lakukan, kemudian saya juga bisa mengedit lah istilahnya, ngedit gitu ya. Itu hanya dengan handphone. Yuk kita simak. Nah, seperti itu hasilnya. Oke, selanjutnya kalau misalnya teman-teman nih dari ini mau ngasih efek suara yang tadi saya bilang, kita bisa musik, audionya bisa musik, bisa efek. Ini kita masuk di set efek, kita coba yang ketawa ya, efek-efek ketawa. Coba ini, maka hasilnya seperti ini. Buat mengedit lah istilahnya, ngedit gitu ya. Itu hanya dengan. Oke, paham ya sampai sini? Saya rasa ini tidak perlu. Kemudian ini boleh. Intinya selama kalian ngedit, misalnya ini kepanjangan, padahal frame utama kita adalah bagian atas, maka kita bisa potong. Kita bisa potong dari suaranya, bisa langsung di trim, tapi biasanya saya geser aja sih, sama aja. Kalian mau pakai yang mana? Nah, kita samakan dengan bagian yang atas. Oke, gitu. Paham ya sampai sini ya? Kalau misalnya munculin gambar, saya ulangi lagi, kalian bisa manfaatkan media. Ada media efek itu, kemudian overlay, kemudian text dan handwriting. Nah, kalau sudah ngedit nih, jangan lupa kalau misalnya kalian sudah selesai semuanya, kalian bisa ekspor dulu, karena file ini tidak bisa diputar jadi video dulu ya. Jadi kalian harus ekspor terlebih dahulu dengan cara klik yang bagian icon ini, export and share. Kemudian kalian bisa pilih sih, tapi resolusi tertingginya dia masih di HD, yaitu 720. Kalian bisa turunkan kalau misalnya ke SD. Kemudian di sini frame rate-nya seperti biasa kita bisa atur, tapi standarnya saya selalu pakai HD dan 30 frame rate-nya. Kemudian kalau sudah selesai, kita ekspor. Ini adalah proses exporting. Maksudnya apa? Maksudnya proses ini adalah ketika kita mau menjadikan file dari KineMaster menjadi file video gitu. Kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, ini adalah tampilan kalau sudah selesai, maka kita bisa play. Kita coba play. Ini adalah dalam bentuk video.
terserah kalian mau pakai player apa di handphone kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Nah, Video kali seperti ini ini. saya Oke, saya kembali. Kalian bisa hapus projectnya atau bisa langsung juga di share. Nah, seperti ini. Oke, untuk tutorial yang sekarang untuk part 1 saya rasa cukup. Nanti kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini ya, di bawah komentar dari videonya gitu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Nah, itu tadi video tutorialnya, semoga bermanfaat buat kamu, buat kalian semua, semoga ilmunya juga bermanfaat. Nah, nantinya jangan lupa di-share ke teman-temannya biar bisa membuat video pembelajaran juga gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.